Awigenam astu nama sidam. Om sidirastu tat astu astu swaha. Om anubadrah kertawawiantu wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Sudharma yang berbahagia, senang sekali saya Nimade Erna Sundari pada hari ini dapat memandu acara talkshow Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Acara Taksu ini merupakan program dari penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur yang bekerja sama dengan kelompok kerja penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur untuk menyukseskan program kerja dari penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur di masa pandemi seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai makna Hari Kajang Kliwon. Dan pada kesempatan ini pula telah hadir dua orang narasumber yang tentunya berasal dari penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita berkenalan dengan kedua orang narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Imade Putra Setiawan SPD. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bapak Putra ini merupakan penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2020. Dan beliau merupakan lulusan dari kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar atau IHDN Denpasar pada tahun 2018. Baik, narasumber kita yang kedua adalah Ibu Niwayan Purnamasari SPD. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Ibu Purnama ini merupakan penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2021 dan beliau menyelesaikan kuliahnya di kampus Universitas Cokro-Minoto Palopo pada tahun 2013. Baik, seperti biasa, acara Taksu ini konsepnya adalah kita bincang-bincang santai, sharing-sharing mengenai makna Hari Kajang Kliwon. Apa sih sesungguhnya itu Hari Kajang Kliwon? Upakara apa saja yang harus kita persembahkan pada saat Hari Suci Kajang Kliwon? Dan benarkah pada saat Hari Kajang Kliwon itu merupakan hari yang seram atau angker seperti itu? Karena umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada yang menyaksikan acara Taksu kita pada hari ini, bahwasanya Hari Suci Kajang Kliwon merupakan hari yang perhitungannya jatuh pada Triwara yaitu Kajang dan Pancawara yaitu Kliwon. Nah, pertemuan antara Kajang dan Kliwon ini diyakini sebagai energi yang ada di alam semesta yang memiliki unsur dualitas itu tergabung menjadi satu. Energi yang ada di alam semesta atau buana agung itu terrealisasi ke dalam buana alit atau tubuh manusia itu sendiri. Hari Suci Kajang Kliwon ini kita rayakan setiap 15 hari sekali dan diyakini juga hendaknya menghaturkan Banten. Nah, untuk lebih jelasnya, mari langsung saja kita berbincang-bincang dengan kedua orang narasumber kita pada hari ini. Saya awali dengan Bapak Putra dulu ya. Baik Bapak Putra, kita sebagai orang Bali tentu sudah tidak asing lagi saat mendengar istilah Kajang Kliwon. Nah, apa sih sebenarnya Hari Kajang Kliwon itu? Silahkan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, umat Sudharma dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali kita membahas mengenai Kajang Kliwon, di mana Kajang Kliwon itu sendiri selalu diidentikan dengan hari yang sangat keramat atau angker, di mana ketika kita mendengar kata Kajang Kliwon, pasti kata yang paling pertama muncul pada saat di kepala kita yaitu hal-hal yang bersifat magic atau magic. Nah, di sini
Bahkan ada umat yang percayai bahwa pada saat Kajang Kliwon itu tidak perlu membanten, karena bila membanten pada saat Kajang Kliwon itu dianggap mempunyai ilmu hitam atau ilmu penglihatan, atau mempunyai kegemet atau jimat, sehingga harus dibantenkan pada saat Kajang Kliwon. Nah, umat sedharma yang berbahagia, bila kita bicara mengenai suatu keyakinan, mungkin tidak satu orang pun yang bisa menyalahkan seseorang atas apa yang diyakini oleh dirinya. Nah, mari kita ulas mengenai Kajang Kliwon itu sendiri. Kajang Kliwon merupakan pertemuan antara Triwara dan Pancawara, di mana Triwara itu sendiri pasah batang kajang, kemudian Pancawara umanis paing pon Kliwon. Nah, pertemuan antara kajang pada Triwara dan Kliwon pada Pancawara inilah yang menyebabkan Kajang Kliwon merupakan hari yang sangat spesial, di mana pada saat Kajang itu merupakan beryoganya Sangyang Durga Dewi. Kemudian pada saat Kliwon itu beryoganya Sangyang Siwa. Nah, pada saat pertemuan antara Kajang dan Kliwon itu dianggap sebagai alam semesta mempunyai unsur yang bersifat dualis yang bertemu satu sama lain. Nah, sehingga unsur-unsur ini yang ada di Buana Agung itu sendiri juga terrealisasi dalam Buana Alit itu sendiri atau dalam tubuh manusia. Seperti itu. Baik, jadi pada saat hari suci Kajang Kliwon itu bertepatan dengan beryoganya Sangyang Durga Dewi dan Sangyang Siwa, seperti itu. Jadi beliaulah yang kita puja pada saat hari suci Kajang Kliwon. Baik, ini lanjut Bapak Putra. Seperti yang Bapak Putra singgung tadi di awal, bahwasanya hari suci Kajang Kliwon itu dianggap sebagai hari yang seram atau angker, seperti itu. Nah, benarkah seperti itu? Silahkan. Baik, terima kasih. Baik, benar sekali, di mana keyakinan umat Hindu, khususnya umat Bali itu mempercayai bahwa hari Kajang Kliwon itu merupakan hari yang sangat angker atau sakral, di mana kesakralan atau keangkaran ini dalam sastra agama itu dijelaskan bahwa tidak terlepas dari pertemuan antara Triwara dan Pancawara, di mana memiliki nilai religius magis. Pada saat Kajang itu merupakan prabawanya Sangyang Durga Dewi. Kemudian sebagai simbol kekuatan Ahamkara dalam manifestasi sebagai kekuatan Buddha, Kala, dan Durga di bumi. Oleh sebabnya, maka kita dianjurkan bahwa pada saat Kajang Kliwon itu kita harus menyuguhkan segahan pada saat Kajang Kliwon itu pada Sang Buddha Bucari, Sang Kala Bucari, dan Sang Durga Bucari, seperti itu. Kemudian pada saat Kliwon itu merupakan prabawanya Sangyang Siwa sebagai simbol kekuatan dari Dharma itu sendiri, sebagai manifestasi kekuatan Dharma, sebagai manifestasi kekuatan dari dewa. Jadi pertemuan antara kekuatan Sangyang Siwa dengan Sangyang Durga Dewi ini melahirkan kekuatan Dharma Wisesa, sehingga terlahirlah kesidian, kemadian, dan kesaktian yang selalu dikendalikan oleh Dharma itu sendiri. Jadi, mengapa hari Kajang Kliwon ini dianggap sebagai hari yang sakral atau keramat? Karena memang pada saat Kajang Kliwon itu dipercayai bahwa hari yang paling tepat untuk memohon kesaktian, kesidian, kemandian, serta memohon kedarmaan untuk mengarungi kehidupan ini. Seperti itu. Baik, jadi yang menyebabkan
pada saat hari suci Kajang Kliwon itu dikatakan sebagai hari yang seram karena prabawa dari Sang Hyang Durga Dewi itu sendiri sebagai perwujudan dari kekuatan Ahamkara seperti itu, yang memanifestasikan kekuatan Buta, Kala, dan Durga Bumi seperti itu. Jadi dengan demikian menyatunya kekuatan Siwa dan Sang Hyang Durga Dewi itu melahirkan yang namanya Dharma Wisesa. Dari Dharma Wisesa lahir yang namanya kesidian, kekuatan, kemadian yang dikendalikan oleh kekuatan Dharma seperti itu. Baik, sekarang saya pindah ke Ibu Rini, Ibu Purnama dulu ya. Baik Ibu Purnama, ini terkait dengan Banten atau Upakara yang kita persembahkan pada saat hari suci Kajang Kliwon. Karena kita sebagai umat Hindu, khususnya orang Bali, tentu pada saat hari-hari suci selalu menghaturkan yang namanya Upakara atau Banten. Nah, pada saat hari suci Kajang Kliwon, adakah Upakara yang kita persembahkan seperti itu? Om Swastiastu. Ya, umat sedharma sareng sami dimanapun berada. Nah, adapun sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dan sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Putra Setiawan, bahwa hari Kajang Kliwon sendiri merupakan hari suci umat Hindu yang dirayakan atau diperingati setiap 15 hari sekali. Nah, pada saat ini kita diharapkan untuk mengadakan upacara yatnya, yaitu dengan menghaturkan Segehan Mancewarna. Nah, ini sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam mitologi Kajang Kliwon. Nah, dalam mitologi Kajang Kliwon sendiri dijelaskan maksud dan tujuan mengapa kita harus menghaturkan Segehan Mancewarna. Itu tidak lain dan tidak bukan sebagai perwujudan rasa subakti kita, serada dan bakti kita kepada Sang Hyang Siwa. Nah, karena Sang Hyang Siwa pada saat ini berfungsi ataupun sebagai manifestasi ide Sang Hyang Widi yang telah mengembalikan atau somya Sang Tiga Bucari. Nah, pada saat ini diharapkan agar harapannya baik kehidupan manusia alam semesta baik secara skala maupun niskala itu dapat menjadi seimbang. Nah, adapun upakara yang dijelaskan bahwa dalam babat Bali pada saat hari Kajang Kliwon sendiri kita diharapkan melakukan upacara yatnya yang hampir sama dengan hari-hari Kliwon yang lainnya gitu. Hanya saja bedanya ketika Kajang Kliwon itu ditambah dengan nasi kepel 5 warna gitu, yaitu warna putih, hitam, merah, kuning, dan berumbun. Ini dihaturkan kepada Sang Tiga Bucari. Nah, di bagian ambang pintu masuk itu dihaturkan tadi canang burat wangi dan canang yase. Ini semua dihaturkan kepada Sang Hyang Durga Dewi. Di bagian bawah atau di tanah sendiri itu dihaturkan Segehan Tiga Tanding. Ini ditujukan kepada Sang Tiga Bucari seperti yang disebutkan oleh Putra Setiawan. Nah, ini dia melambangkan keharmonisan kita terhadap semua ciptaan makhluk hidup, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, agar kehidupan kita selalu seimbang berdasarkan dengan ajaran Trihita Karana. Seperti itu. Baik, jadi yang patut kita haturkan pada saat hari suci Kajang Kliwon adalah Segehan, yaitu Segehan Pancawarna seperti itu, sebagai wujud rasa serada dan bakti kita kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang telah mengembalikan atau somya Sang Tiga Bucari tersebut. Baik, ini masih untuk Ibu Purnama ya. Mengapa pada saat hari suci Kajang Kliwon selalu diidentikan dengan Segehan, dan apa sebenarnya makna yang terdapat di dalam Segehan tersebut? Silahkan. Baik, sekali lagi umat sedharma sareng sami dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara taksu pada kesempatan kali ini, kenapa biasanya pada saat Kajang Kliwon itu selalu diidentikan dengan yang namanya Segehan? Nah,
sebagaimana yang kita ketahui, segahan merupakan bentuk kecil atau sederhana dari upacara butayatnya, di mana upacara butayatnya sendiri adalah upacara yang berisi tentang upakara yang ditujukan kepada kehadapan para butekala. Nah, ini tujuannya tak lain dan tidak bukan adalah untuk menetralisir atau menghilangkan kekuatan yang sifatnya negatif menjadi kekuatan yang sifatnya positif yang berada di alam semesta ini. Nah, kalau ditinjau dari segi tata bahasanya, segahan itu berasal dari kata sega, yang artinya adalah nasi. Kalau dalam bahasa Jawa itu sering dikatakan sebagai sego, gitu. Jadi kita kemungkinan itu lebih sering mendengarnya sehari-hari dengan nama segohan, gitu kan. Nah, oleh sebab itu, berasal dari asal katanya tadi, segahan ini memang lebih dominan diisi oleh nasi dengan berbagai macam bentuk, lengkap dengan lauk pauknya. Nah, kemudian lengkap dengan tetabuhannya juga. Segahan sendiri artinya adalah dia wujudnya dia terbentuk ataupun dialasi dengan sebuah taledan yang biasanya itu dibuat ataupun dibentuk dari janur kelapa ataupun daun pisang, apa saja yang ada ya, sesuai dengan kondisi kita pada saat tersebut. Jadi sekali lagi Hindu itu luwes. Kalau tidak ada daun kelapa, tidak apa-apa ataupun tidak mengapa kita menggunakan daun pisang, seperti itu. Kemudian diisi dengan nasi beserta dengan lauk pauknya yang sangat sederhana sekali, yaitu yang pertama ada bawang, jahe, dan garam. Ketika kita menghaturkan segahan tersebut, biasa juga dilengkapi, terutama untuk orang yang sangat memegang teguh tradisi leluhur ini, biasa dilengkapi dengan api takep. Gitu. Dimana api takep yang dimaksud ini adalah api yang dibuat dari sabut kelapa yang dibakar kemudian diletakkan menyilang sehingga membentuk tanda tambah atau lambang swastika. Kemudian disertai dengan beras dan dilengkapi dengan tetuakan seperti tuak, arak, dan berem. Apa fungsinya? Nah, segeh berarti suguh. Itu dia. Suguh atau menyuguhkan. Menyuguhkan, selain ini kita segahan biasa disebut lelaban kita kepada para butekala gitu. Orang biasa menanya, siapa sih sebenarnya itu butekala? Butekala itu tak lain dan tak bukan adalah akumulasi limbah dan kotoran yang berasal dari pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia dalam kurun waktu tertentu. Jadi sebenarnya para butekala itu juga berasal dari diri kita sendiri, karena akumulasi dari pikiran, perbuatan, dan perkataan. Nah, pada saat itu ini penting. Selain itu juga segahan yang kita haturkan pada saat Hari Kajang Klion merupakan simbol harmonisnya hubungan antara manusia dengan semua makhluk hidup ciptaan Ide Sang Hyang Widiwasa, atau dalam ajaran Trihitakarana disebut sebagai palemahan. Nah, makanya tadi disimbolkan dengan tanda tambah atau tapak dara, karena itu melambangkan antara hubungan kita dengan Tuhan, kita dengan manusia, dengan sesama manusia, dan yang terakhir disimbolkan dengan segahan ini adalah melambangkan harmonis antara hubungan manusia dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, inilah gunanya kita menghaturkan segahan untuk menetralisir segala pengaruh-pengaruh negatif agar menjadi pengaruh positif ke dalam diri kita sendiri maupun ke alam semesta. Kira-kira seperti itu. Oh ya, saya tambahkan lagi, boleh? Terkait dengan isi dari segahan itu, betul sekali. Apakah ada makna-makna dalam unsurnya? Baik, terima kasih, Bu Erna. Nah, ini dia sedikit penjelasan tiang umat Hindu Sedharma Sareng Sami. Penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya makna dari
lauk pauk dan isi dari segehan tersebut agar kiranya kita tidak hanya sekedar membuat saja, tetapi kita dapat memahami satu persatu dari makna yang terkandung dalam segehan tersebut. Kalau segehan sendiri tadi perlambang antara lelaban kita kepada para butekala itu sendiri, selain itu juga sebagai harmonisnya hubungan antara manusia dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Ada isinya berupa jahe, bawang merah, dan garam. Nah, ini dia kenapa harus bawang merah. Ini penting diketahui. Bawang merah itu sifatnya dingin. Ini menunjukkan agar manusia memiliki pikiran dingin atau dapat menghadapi masalahnya dengan yang pikiran yang dingin. Tetapi juga diharapkan untuk tidak bersikap cuek jika menghadapi masalah-masalah yang sifatnya urgent atau sosial. Nah, yang kedua, jahe. Kalau tadi bawang merah sifatnya dia dingin, jahe sifatnya panas. Apa maknanya? Agar manusia memiliki semangat untuk menghadapi hidup, tapi tidak boleh juga bersifat emosional seperti itu. Dan yang ketiga, garam. Kenapa garam? Sebagaimana yang kita ketahui bersama, garam memiliki pH 0, yaitu netral. Garam ini adalah media yang sangat mujarab untuk menetralisir hal-hal yang sifatnya negatif. Seperti itu. Jadi, setiap orang makanya, setiap ada orang berobat, medianya biasa menggunakan garam. Seperti itu. Hal menetralisir hal-hal yang sifatnya negatif atau disebut sebagai tasik pinake panelah sahananing ngaletehin, seperti itu. Dan kenapa harus menggunakan tetabuhan? Nah, tetabuhan ini tidak sembarang pakai, karena tetabuhan ini adalah salah satu jenis dari alkohol. Alkohol tersebut secara alamiah kita ketahui bahwa alkohol adalah salah satu media yang sangat ampuh untuk membunuh kuman dan bakteri yang bersifat merugikan. Jadi seperti itu. Jadi penting agar kita dapat memberikan penjelasan kepada sesama kita dan anak cucu kita kelak kenapa harus menggunakan lauk pauk tersebut. Seperti itu. Baik, jadi di dalam segehan, unsur-unsur yang terdapat di dalam segehan itu ada makna-maknanya tersendiri yang ada kaitannya dengan sang tiga bucari tersebut. Nah, jadi kita mengaturkan segehan bukan berarti kita memiliki ilmu-ilmu khusus seperti itu, melainkan itu merupakan anjuran yang terdapat di dalam sastra seperti itu. Baik, jadi perlu adanya keselarasan antara Buana Agung dan Buana Alit seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Jadi sekian pertanyaannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa Hari Suci Kajang Kliwon itu bertepatan dengan hari beryoganya Sanghyang Durga Dewi dan Sanghyang Siwa seperti itu. Jadi beliaulah yang kita puja pada saat Hari Suci Kajang Kliwon, dan yang menyebabkan pada saat Hari Kajang Kliwon dikatakan sebagai hari yang seram seperti itu karena prabawa dari Sanghyang Durga Dewi itu sendiri yang sebagai perwujudan dari kekuatan Ahamkara. Nah, jadi dari kekuatan Ahamkara itu memanifestasikan dari kekuatan Butekala atau Durga Bumi seperti itu. Jadi pada saat Hari Suci Kajang Kliwon, Banten yang perlu kita aturkan adalah berupa segehan. Nah, jadi yang awalnya kita hanya mendengar istilah Hari Suci Kajang Kliwon tanpa mengetahui maknanya, hari ini kita bisa tahu makna dari Hari Suci Kajang Kliwon itu sekaligus tahu Banten apa saja yang perlu kita persembahkan seperti itu. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada kedua orang narasumber saya pada hari ini, Bapak Imade Putra Setiawan SPD dan Ibu Niwayan Purnamasari SPD. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak karena sudah menyempatkan waktunya hadir pada acara taksu kita hari ini. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh
tim kreatif yang ikut mendukung acara taksu kita pada hari ini, kepada Bapak Parisade Desa Kalena Kiri, kepada Bapak Ketua Adat Desa Kalena Kiri, serta seluruh tim yang bertugas, terima kasih banyak. Akhir kata, saya Nimade Erna Sundari beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode taksu, tutur agama dan kerukunan melalui suluh umat episode berikutnya. Om Loka Samasta Sukino Bawantu. Om Santi, 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 Om.